Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Nurdin, Guru Produktif IT. Kali ini dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, kita akan membahas kontrol panel hosting. Sebelum kita ke kontrol panel hosting, kita cari tahu dulu yang terkait dengan kontrol panel hosting itu apa aja sih? Yang pertama, apa itu hosting? Hosting adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet. Pada dasarnya, web hosting hanyalah sebuah komputer tempat di mana individu atau organisasi menempatkan situs website mereka. Biasanya ketika berbicara tentang web hosting, itu berarti ada sebuah perusahaan yang menyediakan space atau tempat pada komputer yang disebut server yang digunakan untuk menyimpan data-data website. Yang juga menyediakan konektivitas internet sehingga komputer lain dapat mengakses file-file yang ada dalam website. Selanjutnya, apa sih itu domain? Untuk membuat sebuah website, kalian memerlukan nama domain. Domain adalah nama dari website yang kalian buat. Contoh yang paling mudah adalah google.com. Google.com adalah sebuah nama domain. Apa sih perbedaan web hosting dengan domain? Web hosting kita ibaratkan rumah, yang di dalamnya ada peralatan atau furniture yang disebut file website. Dan rumah pasti punya alamat yang kita sebut dengan domain. Setelah kita paham dengan domain, kita akan tahu juga apa yang namanya dengan TLD. Apa itu TLD? TLD adalah top level domain. Mari ambil beberapa contoh domain berikut ini: google.com, kaskus.co.id, detik.com, wikipedia.org. Semua contoh tersebut berakhir dengan ekstensi yang berbeda. Contoh, .com, .co.id, .org, .net, .info, .biz, dan lain-lain. Nah, ekstensi-ekstensi tersebut dinamakan TLD atau top level domain. Kembali ke domain. Perbedaan domain dengan subdomain. Apa sih perbedaan domain dengan subdomain? Pada dasarnya subdomain adalah bagian dari domain. Biasanya digunakan untuk membagi area website, mengatur konten website dengan bahasa yang berbeda atau kategori yang berbeda. Misalkan, saya ingin membuat halaman khusus siswa di website smkletris2.com. Saya ingin memisahkan areanya dengan website utama. Lalu saya buat subdomain dengan nama siswa.smkletris2.com. smkletris2.com adalah domainnya, sedangkan siswa.smkletris.com adalah subdomainnya. Selanjutnya, jenis layanan hosting. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu free hosting, share hosting, VPS atau virtual private server, dedicated server, cloud server, colocation server. Yang pertama, free hosting adalah layanan penyewaan hosting gratis yang biasanya hanya perlu daftar akun menggunakan email atau data diri kita. Lalu ada share hosting. Share hosting adalah menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Artinya dalam server tersebut terdapat beberapa akun. Yang dibedakan antara akun satu dan lainnya dengan username dan password. Lalu ada VPS, Virtual Private Server. Merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem oleh operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi lain. Lalu ada dedicated server. Dedicated server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Cloud hosting adalah salah satu jenis layanan hosting dengan teknologi terbaru, memiliki kecepatan dan keamanan yang lebih baik.
Cloud hosting juga tidak bekerja pada satu server saja, tetapi menggunakan banyak server yang tersebar di seluruh dunia. Kelebihannya adalah saat satu server down, maka akan digantikan dengan server yang lain. Lalu terakhir ada colocation server, adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.